Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pujiastuti dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum NIM 0500566726. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tugas 1 solusi ide baru yang ditawarkan, dan tugas 2 yaitu analisis kasus gangguan sistem administrasi kependudukan di Surabaya. Yang pertama yaitu solusi ide baru yang ditawarkan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Kelapit New Generation, saya mengusulkan solusi inovatif berupa pembangunan fitur Smart Health System. Sistem ini merupakan plafon pendamping otomatis dan real-time berbasis artificial intelligence dan umum sport. Integrasi yang berfungsi memberikan panduan interaktif, terus pelacak layanan, teroperasi mandiri, komunikasi langsung dengan petugas, serta nonaktifkan otomatis bila terjadi gangguan sistem. Solusi ini saya pilih karena adanya kendala utama yaitu ketidaksamaan sistem, terus minimnya respon petugas, terus dan kurangnya komunikasi kepada masyarakat. Bagaimana ditentukan dalam analisis tugas 1 dengan menghadirkan SHS, terus proses pelayanannya menjadi lebih cepat, terarah, transparan, dan renovatif. 2 yaitu penjelasan solusi berdasarkan teori pelayanan publik versi diperpanjang. Solusi Smart Health System saya uraikan melalui teori pelayanan publik dengan mengacu pada konsep kualitas pelayanan merupakan servokul serta prinsip-prinsip pelayanan publik dalam panduan berparik manajemen pelayanan publik. Pendekatan teoritis ini memberikan landasan analitis yang kuat, terus untuk memilih bagaimana SHS mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan secara komprehensif dan terarah. Jadi di sini kesimpulan semuanya itu yaitu inovasi Smart Health System merupakan solusi yang relevan dan strategi dalam menjawab berbagai kendala pada pelayanan administrasi kependudukan di Surabaya, khususnya pada aplikasi Kelapit New Generation yang sebelumnya mengalami ketidakstabilan sistem, lambatnya respon petugas, serta minimnya komunikasi kepada masyarakat. Kehadiran SHS tidak hanya meningkatkan kecepatan dan ketetapan respons pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, profesionalisme, serta keandalan proses administrasi secara keseluruhan melalui fitur berbasis kecenderungan buatan yang dilengkapi dengan pendamping petugas. Masyarakat memperoleh kepastian informasi, kemudahan akses, serta ruang konsultasi yang tidak tekstur dan tengkur. Dengan strategis implementasi yang disusun secara bertahap melalui dari analisis kebutuhan, pembangunan sistem interaksi fitur, pelatihan petugas, hingga uji coba lapangan SHS, memberikan landasan opsional yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Dispenseri Dukcapil, Dinas Kominfo, tim IT, petugas for official, dan menjadi sebagai keterbatasan SDM, gangguan teknis, lingkungan interaksi digital yang beragam, serta kebutuhan anggaran yang cukup besar. Risiko tersebut dapat diminimalisir melalui perencanaan yang matang, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas petugas, dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan Smart Health System bukan hanya berpotensi pada penyelesaian masalah teknis, terus
Sementara tetapi juga menjadi langkah strategi untuk memperkuat interaksi pelayanan, meningkatkan keputusan pengguna, dan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap masyarakat, kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan layanan administrasi yang modern, adaptatif, dan akuntabel dengan komitmen bersama dan mekanisme implementasi yang konsisten. SHS berpotensi menjadi model inovasi pelayanan digital yang dapat direplikasi di daerah lain Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua punya saya, yaitu menganalisis kasus gangguan sistem administrasi kependudukan di Surabaya. 1. Deskripsi kasus, yaitu pada tahun 2024 warga kota Surabaya menghadapi kendala dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Climate New Generation. Keluhannya yang muncul antara lain kesulitan dalam pengajuan KTP elektronik dan kartu keluarga secara online. Beberapa masyarakat mengeluh lambatnya sistem, kesalahan data, serta ketidakmampuan aplikasi dalam memproses permohonan secara efisien. Kedua, jenis pelayanan penyediaan layanan dan dampak, yaitu pertama itu jenis pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, masuk pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan akte kematian. Dan yang kedua itu yaitu penyediaan layanan dinas kependudukan dalam pencatatan sipil Dispensupal di kota Surabaya. Dan ketiga itu dampaknya, yaitu bagi masyarakat terhambat proses administrasi kependudukan, menyebabkan ketidakpastian status hukum dan sosial serta kesulitan dalam mengakses layanan publik lain. Bagi pemerintahan, yaitu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta potensi kesalahan dalam padatnya yang dapat memengaruhi kebijakan publik. Dan yang ketiga, analisis masalahnya, yaitu berdasarkan teori kualitas pelayanan publik Serkual Persatuan Zainal dan Berry, terdapat 5 dimensi utama yang dapat digunakan menganalisis permasalahan itu, yaitu yang pertama, bukti fisik, infrastruktur, teknologi informasi yang digunakan dalam Dispensupil mungkin belum memadai atau sering mengalami gangguan teknis. Dan yang kedua itu reliability, keadalan, yaitu ketidakstabilan sistem menunjukkan kekurangan keadaan dalam penyediaan layanan digital. Ketiga, responsiveness, dalam tanggapan kurangnya respon cepat terhadap masyarakat terhadap teknis yang dihadapi pengguna. Yang ketiga, assuredness, tidak ada jaminan atau kompetensi bagi pengguna yang mengalami kendala dalam proses administrasi. Yang kelima, empati, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan keluhan dalam pengguna pelayanan. Keempat itu yaitu solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, yang pertama itu peningkatan integrasi teknologi, mempengaruhi dan memelihara sistem administrasi kependudukan agar lebih stabil dan responsif. Dan yang kedua, penelitian SDM, memberikan pelatihan kepada petugas agar lebih kompetensi dalam mengenai masalah teknis dan memberikan pelayanan yang baik. Dan yang ketiga, solusiasi dan komunikasi, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan produksi kendala dan solusi yang tersedia. Yang keempat, penyederhanaan produk administrasi agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik di Surabaya khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dapat meningkatkan dan memahami harapan masyarakat. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.